Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Bencana lagi, korban lagi. Belum selesai diatasi korban Kanjuruhan, sudah timbul lagi bencana kemanusiaan di Indonesia, yaitu gagal ginjal akut yang telah menelan korban meninggal 143 orang dan 255 kasus. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang lalai? Apakah akan diterapkan juga seperti dalam kasus Kanjuruhan? Ada yang akan diterapkan sebagai tersangka. Tapi siapa? Dan sejauh mana kesiapan pemerintah Indonesia untuk mengatasi bencana kemanusiaan yang telah memakan korban banyak ini? Inilah Hot Room, gagal ginjal akut bikin takut. Sebelum kita berbahas kasus ini kopi kesayangan saya nih. Waduh, kopi terenak. Oke, halo Pak Supian. Ya, halo Pak. Kami Metro TV mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya anak Bapak dan semoga Bapak segera bisa dapat mengatasinya. Pertanyaannya adalah Pak Sopian, boleh nggak diceritakan apa yang terjadi terhadap anak Bapak? Apakah dan makan obat apa pada saat itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofian Sauris. Saya Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saya menceritakan awal mula kejadian anak saya almarhum Muhammad Ali Subaidat Hidayatullah. Awalnya anak saya cuma sakit demam aja. Dan saat itu saya minta resep ke dokter, yaitu dikasih puyer sama paracetamol. Dan itu sudah sembuh anak saya. Setelah beberapa hari anak saya sakit lagi. Terus saya kan orang desa, terus saya bawa ke bidan terdekat. Dan saat itu kata bidan, cuma ini musimnya anak sakit mas, demam biasa. Tahu besoknya mau mandiin pagi, saya mau mandiin pagi anak saya itu, tak lepaskan pepesnya. Dan pepes itu kok kering gitu. Saya tanya sama istri saya, mama pepesnya masih kering, dipakai lagi apa enggak? Jangan di, katanya gitu. Soalnya sudah kemarin ganti aja, ya sudah, tapi enggak ada firasat apapun waktu itu. Kalau boleh Pak Supian, ya, bisa nggak disebutkan nama obat yang diminum anak Bapak? Nama obatnya apa? Kalau obatnya sih emang sirup, biasanya emang sirup paracetamol itu mulai dari kecil, mulai dari kakaknya sudah paracetamol itu. Paracetamol sirup untuk anak kecil emang. Berapa hari makan minum obat tersebut? Sudah sembuh, kalau minum sirup itu sudah sembuh, tapi selang berapa ribu hari itu kayak sakit lagi gitu loh. Tapi sakitnya demam aja, saya kan takut pisahkan lagi ke bidan terdekat. Terus Bapak yakin nggak bahwa memang gagal ginjal anaknya? Saya sih nggak yakin, tapi waktu saya masuk ke rumah sakit, waktu itu kan di rumah sakit Pasuruan sendiri sebelum saya rujuk ke Sutomo Surabaya. Jadi di Pasuruan itu katanya lab pertama itu cuma dehidrasi, kekurangan cairan, sama diare awalnya itu. Terus kita disuruh rawat inap. Besok sorenya waktu hari Jumat itu, anak saya nggak stabil. Dan napasnya sesak. Setelah itu dokter anak datang memeriksa anak untuk memakai kateter buat itu supaya bisa kencing gitu kan katanya. Soalnya anak saya kan nggak bisa kencing 2 hari. Akhirnya diambil lagi darahnya untuk lab yang kedua. Dan lab yang kedua saya juga nggak tahu apa itu gagal ginjal akut, saya nggak tahu. Akhirnya dokter mengasih tahu saya, Mas mohon maaf, ini saya harus ngasih tahu sampai anak sampean kena gagal ginjal akut dan ini masih ada di Jakarta penyakitnya gitu. Jadi total berapa hari di rumah sakit anak Bapak? Di rumah sakit Pasuruan 3 hari, di rumah sakit Sutomo 7 hari. Oke Pak, kita sekali lagi kita turut berduka cita atas meninggalnya anak Bapak. Oke,
Sekarang kita akan lihat dulu data terbaru kasus gagal ginjal akut di Indonesia berikut ini. Jadi totalnya 255 kasus di 26 provinsi dan yang telah meninggal 143 anak. Artinya sudah di atas kasus Kanjuruan. Tapi ini belum ada tersangka sampai sekarang. Sekarang saya mau tanya ke Ibu Nadia dari Kementerian Kesehatan. Halo Ibu Nadia. Ya, Pak Hotman. Apakah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah bisa menjawab apa penyebabnya bencana gagal ginjal akut ini? Ya. Pertama-tama mungkin kami turut berduka cita ya Pak Sofyan atas musibah yang semoga tentunya Pak Sofyan dan keluarga kuat untuk menghadapi ini. Ingin memastikan ya bahwa segala upaya dilakukan Kementerian Kesehatan untuk kita bisa menurunkan angka fatalitas yang tinggi dari penyakit yang sebenarnya penyakit baru ini. Jadi kita tahu memang gangguan gagal ginjal akut ini sudah lama, tetapi apa yang kita hadapi selama 3 bulan dengan jumlah kasus yang begitu besar dan juga angka kematian yang mencapai 58%. Ini yang terus kita coba mencari penyebab pastinya. Sudah ada nggak jawabannya? Obat apa, unsur apa, kimiawi apa penyebab ginjal akut ini? Sudah ada nggak jawabannya, kepastiannya sekarang? Apakah katanya gara-gara unsur etilen sama dietilen? Apa itu benar? Dugaan kuat itu ke arah sana. Tetapi tentunya kita masih terus melihat perkembangan karena dari 10 anak yang saat ini terus menunjukkan perbaikan setelah diberikan antidotum daripada zat toksik tersebut, ini kita melihat bahwa terus klinisnya membaik ya, artinya gejalanya yang kemudian tadinya kritis ini tidak jatuh, terus menurun kondisinya, bahkan tidak terjadi kematian. Jawaban Ibu dari Kementerian Kesehatan belum bisa menjawab apa penyebabnya? Dugaan kuat adalah zat toksik sementara ini. Toksik itu maksudnya karena kita tahunya ke sini etilen sama dietilen. Itu benar itu? Iya, betul. Dugaan kuat ke arah sana, Pak Hotman. Itu baru dugaan ya, baru dugaan. Dan apakah kalau memang baru dugaan, tapi Kementerian Kesehatan telah mengumumkan baru-baru ini katanya ada obat penangkalnya namanya injeksi fomipitol. Ya, apa itu benar? Kalau belum tahu penyebabnya, bagaimana bisa mengatakan apa obatnya? Ya, jadi penyebabnya tentunya kita masih terus cari secara pasti. Tapi dari dugaan kuat sementara dan tentunya dari pembelajaran yang kita dapatkan dari negara lain, dan kita menemukan pada pemeriksaan urin dan juga darah dari anak yang menderita ini ada kandungan daripada kedua zat toksik tersebut. Dan tentunya secara keilmuan, tentunya pengobatan, ini kita berikan pengobatan yang mungkin bisa memberikan kesembuhan pada anak-anak ini. Pengobatannya masih mungkin ya. Apakah kasus di Gambia persis sama penyebabnya seperti di Indonesia sekarang ini? Ya, kalau dari apa yang kita diskusikan dengan Gambia, gejala klinisnya sama, kemudian temuan daripada zat toksiknya sama, yang kemudian salah satunya adalah pemberian zat antidotum atau penawar daripada kemungkinan zat toksik tersebut. Yang lalai siapa, Bu? Apakah BPOM tidak melakukan tugasnya pengawasan atau farmasinya yang terlalu mencari uang atau bagaimana, Bu? Siapa yang salah? Ya, kalau dalam hal mencari yang salah, saya rasa nanti kita harus lebih perdalam lagi, Pak Hotman. Tapi yang penting sekarang adalah upaya untuk jangan sampai ada korban kematian lagi. Makanya kemudian Kementerian Kesehatan meminta untuk kita tidak menggunakan obat dalam bentuk cairan maupun sirup terlebih dahulu sampai ada pemeriksaan yang lebih lengkap. Oke, kita istirahat dulu. Setelah yang berikut ini, temu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. Hot Room telah mengundang dari BPOM, hanya BPOM berhalangan tidak bersedia hadir. Kepada Pak Saleh Partaunan Daulay
yang adalah Komisi 9, partnernya pemerintah bidang kesehatan. Apa penyebabnya? Gagal ginjal akut ini. Sudah ada nggak hasilnya? Jadi pertama, Bang Hotman, ini juga aneh ya. Ya. Lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM sama dengan kita terkejut dengan kasus ini. Karena Baru terkejut. baru terkejut, jadi meledak, baru loh kok ada ini gitu. Mulainya kapan? Mestinya kan nggak begitu dong mulai pemerintah. terkejutnya itu kapan? Ya saya malah justru Oktober ini, malah minggu ketiga Oktober inilah terutama paling besar. Begitu. Jadi ini yang aneh ketika kita diskusikan ini dengan teman-teman. Bahkan Menteri Kesehatan kemarin dalam konferensi pers mengatakan sebetulnya ini kasus sudah ditemukan bulan Agustus. Nah kalau Agustusnya sudah ditemukan kok masih ada meningkat sampai 255 Artinya korban. tidak ada tindakan. Ada tindakan yang betul-betul solutif yang diberikan oleh pemerintah untuk mengantisipasi jangan meluas lagi. Maka kan ini anehnya diskusi kita ini. Ya. Nah kalau kita lihat sekarang ya, mereka itu gagal mengidentifikasi. Ya. Tadi pendataannya gagal. Ya. Kemudian gagal memperlambat laju perkembangan penyakit ini. Kemudian gagal memberikan obat. Dan yang paling utama tadi penjelasannya Bu Nadia, ini jelas-jelas mengatakan mereka belum tahu apa penyebabnya. Dan yang aneh, begitu mereka tidak tahu apa penyebabnya, tapi di dalam konferensi pers kemarin, Badan POM mengatakan sudah ada 2 perusahaan yang akan ditindaklanjuti untuk kemungkinan adanya unsur pidana di dalam proses produk obat-obat ini. Jadi BPOM mengatakan sudah akan ada yang dipidana, tapi dia nggak tahu Dia siapa tidak yang tahu salah. apa penyebabnya gitu. Nggak tahu penyebabnya. Mestinya kan kalau memang betul ada unsur ini, katakanlah zat IT tadi itu masuk di dalam obat secara sengaja dibuat oleh perusahaan, maka bisa ditindaklanjuti sebagai unsur pidana. BPOM seolah mengalihkan ke perusahaan. Tapi mulai Agustus sudah ada gejala itu. Kata Menteri Kesehatan bahwa itu ini sudah ada. bukankah harusnya BPOM harusnya juga ikut bertindak pada saat itu? Mestinya kalau ditanya siapa sih yang paling bertanggung jawab mengawasi peredaran Siapa? obat? Badan POM, karena judul besarnya kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Begitu. Berarti dia gagal melakukan pengawasan, gagal melakukan antisipasi, tidak tekun untuk melindungi rakyat. Karena jumlah yang meninggal sudah lebih banyak dari Kanjuruhan, apakah pimpinan BPOM juga sudah ada dasar untuk dijadikan tersangka? Jadi menurut saya begini. Kelalaian 359 ini pidana. pertanyaannya bagus. Jadi saya tidak juga rela kalau produsen-produsen obat ini tiba-tiba jadi korban juga. Ya. Kenapa? Selama ini kan mestinya mereka dibina. Ya. Tugas Badan POM salah satunya melakukan pembinaan agar obat-obat yang keluar dari sana itu betul-betul obat yang efikasinya bagus dan bisa dikonsumsi masyarakat. Ya. Nah masalahnya sekarang begitu ada kejadian dicari nih mana perusahaan yang bisa disalahkan. Ya kan ini kan nggak adil juga, mesti harus fair. Jadi saya sepakat dengan Bu Nadia, kita stop dulu nih, jangan ada korban lagi. Harus ada jaminan dari pemerintah bahwa nggak ada lagi korban, itu dulu. Nah baru nanti kita usut secara perlahan, secara paralel, ini siapa sebetulnya yang bersalah. Tapi jangan langsung ujuk-ujuk nanti produsen obatnya. Terima kasih. Apakah yang mengawasi ini tidak salah? Apakah unsur itu tidak ada? Nah ini ada satu lagi Bang Urban, terakhir. Ombudsman mengatakan ada 2 kementerian, lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan dan Badan POM yang diduga melakukan maladministrasi. Nah kalau memang betul ini ada unsur maladministrasi, ini betul-betul bisa ditindaklanjuti. Wah, ini pengacara bakal repot, bakal banyak calon tersangka nih. Oke, Ibu Julis Ikawati, pakar farmasi UGM. Apa penyebab ginjal akut ini? Iya, seperti yang sampaikan Ibu Nadia tadi, sebetulnya kan memang masih dalam investigasi walaupun sudah ada dugaan mengarah kepada kemungkinan adalah intoksikasi dari etilen glikol ataupun di etilen glikol. Tapi kepastiannya itu memang harus dipastikan Bang Hotman, nggak bisa juga karena ternyata tidak semua pasien-pasien yang gagal ginjal akut itu juga memiliki karakteristik yang sama begitu. Makanya harus dipilih betul supaya nanti tidak juga menjadi judgement yang tidak fair juga terhadap misalnya industri farmasi atau mungkin ada dari pihak lain. pihak ilmuwan universitas pun sampai hari ini belum tahu penyebabnya apa. Ada teorinya Bang Hotman, karena harus ada analisis kausalitas. Kita nggak bisa gegabah itu untuk memastikan bahwa ini pasti disebabkan karena ini, karena bisa multifaktorial. Kalau diduga penyebabnya adalah etilen glikol dan dietilen glikol, apakah memang dulu-dulu unsur ini tidak dipakai atau baru dipakai sebagai bagian dari obat? Ya itu pertanyaan sejuta umat Bang Hotman. Dulu udah dipakai nggak oleh farmasi? Sebetulnya nggak dipakai juga. Ya ini bukan barang yang bisa dipakai untuk obat ataupun makanan. Ya jadi misalnya dipakai untuk tujuan lain boleh. Karena senyawa ini kan dipakai untuk permesinan, untuk radiator, untuk apa itu ada banyak di sekitar kita tuh senyawa itu.
Dan tapi itu bukan untuk dipakai dalam obat atau makanan. Karena memang sifatnya beracun. Artinya, dulu memang tidak pernah dipakai ini, baru sekarang dipakai, padahal harusnya tidak boleh dipakai campuran obat, begitu? Apakah sekarang dipakai ini masih harus diteliti atau diinvestigasi, Bang Hotman? Karena ini sebetulnya adalah pelanggaran kalau benar-benar dia dipakai. Karena aslinya ini adalah di dalam obat itu ditemukan sebagai cemaran saja gitu, dan itu adalah boleh dengan batas limit tertentu begitu. Terima kasih. Jadi saya mau tanya dulu begitu. ke farmasi nih, Pak Elviano Rizaldi, gabungan perusahaan farmasi. Apa benar kalian biangnya kasus ini? Apa benar? Tidak. Tidak, Pak. Oke. Tidak, Apa benar bahwa penyebabnya adalah dipakainya etilen glikol dan diethylene glikol? Sebelumnya itu tidak dipakai, tapi sekarang dipakai untuk manusia. Benar atau tidak? Tidak. Jadi yang benar yang mana? Ya, jadi begini Bang Hotman, kalau saya bisa jelaskan sedikit, kita dari industri farmasi, dan industri farmasi obat itu sangat regulated, sangat ketat aturan. Dan tolong to the point langsung dulu. Oke. Hasil sementara penyebabnya apa? Nah, penyebabnya yang diduga oleh tadi juru bicara Bu Nadia, itu didugaan kuat adalah cemaran. Cemaran? Cemaran di dalam obat itu terkandung DEG dan EG. Jadi DEG dan EG ini bukan bahan bakunya. Tadi dulu, bukan bahan baku. Bukan. Tapi kan manusia Indonesia sudah minum sirup ini sudah puluhan tahun. Ya. Emang ini baru dipakai? Tidak dipakai. Jadi dalam pembuatan obat tersebut ada bahan baku utama itu zat aktif. Ya. Nah, DEG EG ini adalah cemaran impurities. Apabila Maksudnya baru sekarang dipakai, dicampur atau? tidak dicampur. Pelarutnya adalah namanya propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserin. Ini yang direkomendasi boleh dipakai sebagai pelarut untuk obat sirup. Jadi ini tidak direkomendasi? Tidak direkomendasi. Berarti, bentar dulu, ini kapan mulai dipakai itu pertanyaannya? Jadi tidak dipakai, cuma di dalam larutan campuran obat aktif tadi, bahan baku utama, di campuran pelarut ini, ada cemaran impurities, nama bahasa Inggris. Pertanyaannya, dulu-dulu nggak seperti itu atau baru? Dulu-dulu juga seperti itu. Ya kenapa baru sekarang baru ada korban? Nah, kalau korban ini makanya kan kita sepakat nih, apakah ini penyebab utama? Karena kejadian gagal ginjal akut pada anak itu multifaktor penyebabnya. Ya. Ada juga anak yang meninggal gagal ginjal akut tidak minum obat sama sekali juga. Nah, Tapi kan kalau sudah 143 meninggal, diduga penyebabnya pasti sama. Ya, jadi makanya harus dilakukan penelitian lebih dalam. Jadi belum tahu sampai sekarang. Sampai sekarang kita belum ada kesimpulan untuk ke sana. Jadi sampai hari ini secara medis belum ditemukan penyebab gagal ginjal akut. Itu satu. Penyebab utama. Penyebab utama. Ya. Oleh karenanya, Anda setuju nggak dengan pernyataan Depkes bahwa sudah ditemukan obatnya, yaitu injeksi pometifol? Kalau penyebabnya belum tahu, mana mungkin ditemukan obatnya? Setuju nggak? Ya, jadi obat itu adalah antidot untuk pembunuh racun. Ya. Jadi kalau diduga di dalam tubuh anak tersebut ada toksit, toksitnya ini mengarah kepada gagal ginjal. Oke. Jadi ditemukanlah obat fomepizol ini untuk menekan supaya anak itu ginjalnya tidak semakin parah. Oh, jadi ini semacam penemuan sementara begitu? Antidot ya, namanya antidot. Pak Hermawan, Anda setuju bahwa belum ditemukan penyebabnya dan solusinya pun belum bisa dipastikan? Setuju, karena pemerintah belum menyatakan dengan resmi kausanya. Ya. Yang ada juru bicara pemerintah, baik Bu Nadia maupun Pak Muhammad Sahril, menyampaikan bahwa sudah mengerucut. Ya. Diduga dengan kuat. Nah, tetapi belum ada statement yang betul-betul berkaitan dengan kausa. Nah, sementara kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia memang mendorong agar statement terkait dengan penyebab ini mendahului tindakan-tindakan berikutnya, terkecuali penyelamatan nyawa. Nah, seperti halnya adanya import untuk antidotum, itu juga oke-oke saja untuk tindakan rescue. Tetapi itu bukanlah obat gagal ginjal, tetapi juga sifatnya untuk meredakan Jadi racun, kesimpulannya, toksisitas. Bapak pun berpendapat belum tahu penyebabnya apa. Iya, karena pemerintah dan pihak terkait belum mengumumkan secara resmi. Dan menurut Bapak siapa yang lalai? Katanya sejak Agustus sudah ditemukan gejala ini. Tapi kalau yang lalai BPOM atau Kementerian Kesehatan? dalam rangkaian pengawasan mulai dari pre-market sampai post-market,
itu wilayahnya adalah BPOM. Jadi menurut Bapak yang salah itu BPOM? Tapi tidak tunggal, kewenangan di situ tidak tunggal. Mulai dari pengadaan ekspor impor bahan baku, itu ada wilayah Kementerian Perindustrian. Ya. Ada wilayah produksi dan regulated tadi dari industri sendiri, perusahaan juga BPOM. Ada peran pelayanan kesehatan dan edukasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan beserta jejaring. Dan semua multi Apa stakeholder. penyebabnya? Kenapa baru 2 bulan ini timbul gejala ini? Kenapa dulu-dulu enggak? Kami mensinyalir ya dari analisis kita, ini kan ada transisi perubahan selama 3 tahun pandemi ini. Ya. Perubahan lingkungan, perubahan dari perilaku, perubahan teknologi informasi. Jadi secara tidak langsung perubahan ini membuat adanya semacam pola konsumsi, pola distribusi, dan juga orientasi terhadap penggunaan akses pelayanan kesehatan ini yang bermasalah. Itu sebab kami mendorong agar dilakukan evaluasi sistematis, mendalam dan komprehensif. Tidak berhenti pada takaran atau zat senyawa berbahaya ini saja. Tetapi ada problem regulasi, ada problem distribusi. Saya mengatakan problem regulasi begini. Ketika kami mendorong ini menjadi KLB, ini pemerintah dan beberapa pihak mengatakan tidak ada regulasi yang mengatakan bahwa penyakit seperti ini, toksisitas, itu sebagai KLB. KLB itu condong pada penyakit menular. Padahal ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2013 tentang keracunan bahan pangan. Jadi menurut Bapak sudah waktunya kejadian luar biasa? Iya, harusnya sudah didorong. Terima kasih, kita ketemu lagi sesudah istirahat berikut ini. Sebelum kita bahas, Hotman selalu minum kopi lagi. Ibu Melinda, Ombudsman. Tadi Ibu sudah melihat Agustus sudah ada gejala itu, tidak ada action. Dan sampai sekarang belum tahu penyebabnya apa. Tapi 2 farmasi sudah dituduh. Menurut Ombudsman siapa yang salah? Dan sudah waktunya nggak ada tersangka seperti kasus Kanjuruhan, pasal 359 KUH pidana karena kelalaiannya menyebabkan kematian. Ya, jadi begini Bang Hotman. Pertama, kami dari Ombudsman menyatakan bahwa ini sudah terjadi gagalnya pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang gagal siapa? Yang jelas yang pertama adalah kalau dari segi kewenangan, Menteri Kesehatan harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua Bang, Kepala BPOM RI juga harus bertanggung jawab. Oleh karenanya kami menyimpulkan ini ada dugaan maladministrasi. Mengapa demikian? Maladministrasi atau mal profesi atau mal praktek? Maladministrasi itu adalah menyangkut keseluruhan. Apakah itu menyangkut prosesnya, prosedurnya, tindakan, dan perilaku. Ya. Dalam hal ini kita bisa lihat ada sinergi kewenangan antar satu sama lain. Dan ada batasan kewenangan. Kementerian Kesehatan jelas mereka memiliki kewenangan dalam tataran kebijakan kesehatan. Sampai upaya mitigasi pencegahannya. Sudah dilakukan belum? Menurut hemat kami belum dilakukan secara maksimal. Karena apa belum dilakukan? Karena nggak ada duit atau nggak ada anggaran? Karena Bang Hotman, kita harus sampaikan juga kepada publik, terutama kepada Menteri Kesehatan, bahwa Menteri Kesehatan ini harus mulai memperbaiki big data di Kementerian Kesehatan. Kenapa? Menteri Kesehatan ini bisa dibilang kurang memperhatikan hal itu. Tidak memiliki big data. Jadi segini Bang Hotman, kalau kita lihat nih ya, kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya bukan dari Agustus kasus ini sudah mulai naik, gagal ginjal akut untuk anak. Di bulan Juli sudah ada 5 orang anak yang dinyatakan gagal ginjal akut. Dan itu data yang kami peroleh dari Kementerian Kesehatan. Masalahnya, karena Kementerian Kesehatan dalam hal ini tidak memiliki satu data, persoalan ini kemudian bergulir baru belakangan. Jadi Anda tetap mengatakan bahwa telah terjadi kelalaian oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Betul, ada dugaan maladministrasi di sana. Jadi Anda mendukung upaya kepolisian sekarang yang sudah mulai membentuk tim. Apakah itu dalam rangka menetapkan tersangka atau tidak? Kalau memang itu dirasakan bagian dari proses yang harus ditindaklanjuti, itu adalah kewenangan kepolisian dan kami. Anda setuju? Setuju saja kalau sudah waktunya ada tersangka. Kalau dalam rangkaian penegakan hukum tentu ada mekanisme itu. Oke, Ibu Nadia dari Kementerian Kesehatan. Katanya sebelum Agustus sudah terjadi gagal ginjal akut ini. Apa itu benar?
Ya, jadi saya ingin klarifikasi dulu ya tentang apa yang disampaikan kemarin dalam perskon Ombudsman ya, bahwa gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak ini sebenarnya suatu kasus yang dimulai pada bulan Agustus. Karena betul sekali memang ada kasus 1, 2, bahkan 5 dilaporkan. Tetapi itu adalah gambaran gangguan ginjal akut yang biasa kita temukan. Kita tahu bahwa gangguan ginjal akut itu adalah bukan penyakit primer. Jadi sebelumnya sudah bisa diketahui. Mengapa kemudian kami mensinkronkan dengan data IDAI? Bukan karena Kementerian Kesehatan tidak memiliki data, tetapi tentunya yang paling mengetahui kondisi di lapangan itu adalah dokter-dokter, khususnya dokter spesialis anak. Karena kita harus membedakan. Kita pada waktu itu melihat mengapa tiba-tiba terjadi 36 kasus dilaporkan. Apakah ini penyakit yang sama seperti biasanya atau penyakit baru? Dan ternyata setelah kita diskusi dan membentuk tim dengan IDAI, ini penyakit yang berbeda yang bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri belum bisa menjawab. Saya merasa bahwa Kementerian Kesehatan justru bergerak cepat. Begitu kita melihat di September, di Agustus ada peningkatan kasus, itu di September kita bekerja keras mencoba mencari penyebab, dan sementara dokter-dokter juga memberikan pengobatan-pengobatan terhadap kemungkinan infeksi-infeksi. Tapi kan semua itu membutuhkan waktu untuk bisa membiakkan virus, mendapatkan bahwa apa sih kuman yang tumbuh di urin maupun di darah ya. Jadi itu membutuhkan proses dan itu hasilnya 1-2 minggu. Tapi kan anak itu prosesnya jalan terus. Begitu kemudian kita tahu ada gambaran yang sama di Gambia, ya kita langsung memeriksa zat-zat toksin dan kita langsung mengambil keputusan hentikan dulu sementara. Dan kami, Pak Menteri Kesehatan, berkomunikasi juga dengan teman-teman industri farmasi untuk meminta pengertiannya, karena pada prinsipnya jangan ada kasus. Kalau ada kasus maka korban pasti akan bertambah dengan tingkat fatalitas yang tadi. Jadi sebenarnya upaya yang berusaha kami lakukan. Ibu Julis, menurut Ibu sebaiknya bagaimana tindakan orang tua kalau sekarang ini anak-anaknya sakit? Apakah untuk sementara nggak usah berobat dulu, tidak minum sirup itu atau bagaimana? Sebetulnya kemarin Kementerian Kesehatan juga sudah merilis obat-obat yang boleh digunakan ya, sirup-sirup yang boleh digunakan. Itu juga berdasarkan dari rilis sebelumnya oleh Badan POM, karena dari 107 misalnya yang sudah dikumpulkan dari subjek-subjek yang sakit, ternyata juga tidak semuanya menggunakan pelarut yang diduga menyebabkan cemaran DEG dan EG itu, Bang Hotman. Sehingga sebetulnya alternatifnya masih banyak. Menurut Ibu sangat mendesak agar pemerintah mengumumkan segera daftar sementara yang aman untuk dikonsumsi. Betul, betul. Sehingga masyarakat tidak panik dan bisa mendapatkan dari DPR alternatif obatnya. Terima kasih Bu. Dari DPR gimana? Kita sepakat nih pemerintah segera mengumumkan tadi data-data dan daftar itu. Nah masalahnya kan ada yang memang tadi misalnya dugaan bahwa ada 2 perusahaan yang memproduksi malah sudah mau dibawa ke padahal belum tahu penyebabnya. Belum tahu penyebabnya. Ini kan juga problem ya. Kemudian yang kedua ada sekitar 102 kemarin obat yang sudah dikumpul. Nah masalahnya kalau misalnya itu ya sudah diumumkan nanti, pertanyaannya orang kan sakit Bang, ada yang sakit flu, ada pilek, ada macam-macam. Lalu alternatifnya apa kalau anak menurut mereka Bapak sakit? apa alternatifnya? Ya mestinya pemerintah harus mengumumkan secara jelas. Misalnya kalau ini nggak boleh dipakai lagi, dia harus kasih obat Dari lain. sekarang belum ada itu? Ya belum ada. Kalau menurut saya sih obat lainnya apa? Mereka jangan seperti hanya sekedar juri saja. Ya kan, hanya sekedar juri, sementara tidak bisa mengambil solusi apapun terkait ini. Saya nggak tahu apakah perusahaan-perusahaan farmasi sudah dikumpul misalnya. Perusahaan farmasi di Indonesia sampai hari ini belum bisa mandiri karena hampir 80-90% bahan baku mereka masih dari luar negeri. Nah kalau ada kejadian seperti ini, mereka siap nggak? Artinya belum tentu salah, udah divonis. Udah divonis, dan saya jujur ingin supaya orang yang bersalah dalam hal ini diusut tuntas. Ya itu siapa? Ya ini yang kita cari ini sekarang. Kan tugasnya itu kan tentu adalah Badan POM, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, dan unsur-unsur atau lembaga-lembaga terkait. Begitu loh, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Pak Elpiano, kita tahu perusahaan farmasi dapat izin dari BPOM setelah dites segala macam. Kalau kemudian dengan waktu berjalan, kadarnya atau unsur-unsur obat ini dirubah sendiri, itu perlu izin baru nggak dari BPOM atau itu perusahaan dianggap salah kalau merubah elemen obatnya sendiri tanpa izin BPOM? Atau memang harus kembali lagi ke BPOM minta izin baru? Harus kembali lagi kepada Badan POM untuk mendapatkan perizinan baru. Jadi sebenarnya BPOM gampang banget menemukan siapa yang salah. Pertama dicek dulu perizinannya perusahaan ini, unsurnya apa. Kemudian dicek lagi obat yang sekarang, unsurnya apa. Gampang, tinggal cari pengacara Hotman Paris. Masalahnya tapi begini Bang Hotman, jadi masalahnya. Jadi memang ada pre-market, ada post-market. Pre-market ini kan sebelum beredar.
Ya. Jadi perusahaan obat industri farmasi itu melakukan uji dulu formulasinya semua Oke. dan memenuhi standar Farmakope Indonesia dan CPOB, dia kirim itu data ke Badan POM. Oke. Badan POM menerima data, uji lagi, lihat Oke. sesuai, baru boleh diizinkan edar. Justru itu setelah diizinkan edar, Silakan izin edar. setahun kemudian dia rubah formulanya. Kalau dia rubah formulanya, dia tidak melaporkan dan tidak mendapatkan izin, itu salah. Apakah itu yang terjadi sekarang ini? Ini yang harus kita buktikan. Bapak masih belum tahu. Kita harus buktikan. Ini yang terjadi, Bang. Nah, Iya. kita harus buktikan, Pak. Iya. Coba itu yang terjadi. Jadi Iya. artinya formula obatnya diganti itunya formulanya gitu. Ya, jadi begini, dalam pre-market dan post-market, Ombudsman melihat ada maladministrasi di situ. Sekali Ya. lagi, dugaan maladministrasi yang kami tekankan ya. Di pre-market artinya obat ketika diproses sebelum dia diedarkan harus diawasi oleh BPOM. Tadi Pak Elviano menyampaikan, kami diminta untuk uji mandiri. Betul Pak, uji mandiri. Sekarang pertanyaannya ketika diuji mandiri itu, BPOM mengawasi tidak? Kan tidak. Kejadian kasus gagal ginjal akut anak, ini indikasinya jelas karena lemahnya pengawasan dari Artinya BPOM. lemahnya pengawasan, akibatnya perusahaan farmasi bermain sendiri merubah dia punya elemen-elemen obatnya, begitu? Yang namanya hujan Bang, kita juga harus sedia payung dulu. Bu Belinda, Pre-market dan jadi- post-marketnya Gimana? harus Maunya gini. kita awasi dengan Sebentar. maksimal. Saya luruskan Bu Belinda. Uji mandiri itu adalah untuk yang sebelumnya tidak diatur. Ya, jadi kalau yang sekarang diatur itu adalah pre-market sebelum diedarkan kita menguji, membuat formulasi, kita uji, kita kirim data itu. Nah, kita kirim kemudian Badan POM melihat. Dan dia nguji lagi. Dia nguji lagi atas hasil pengujian kita, dia Ya. uji. Memenuhi syarat baru boleh diedarkan. Sebetulnya Nah, dia- sekarang pertanyaan yang uji mandiri itu adalah yang untuk post market. Iya, Nah, makanya Pak, post-market saya dalam itu hal ini tidak untuk menyalahkan pengujian- Pak Elviano. Bukan, saya Karena meluruskan kan juga. industri pengusaha. Maksud saya bukan menyalahkan juga Badan POM nih ya. Kita biar seimbang. Jadi post market itu kan harus diuji untuk disampling. Apakah benar obat yang dibuat awalnya sampai di lapangan itu sesuai apa enggak? Disampling. Nah, dalam sampling akan ditemukan ada yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Berarti sekarang ini gampang sekali Pak. Tinggal dikumpulkan semua obat, Ya. dicocokkan, Ya. dites dengan yang dulunya post market, begitu? Iya. Selesai. Ya, itu yang sekarang lagi Kenapa dilakukan. begitu lama mengetes itu? Nah, mengetes ini kan kalau dikatakan Bang Otman, obat sediaan sirup sama cair itu ribuan. Oke. Karena ada obat yang tidak menggunakan sama sekali pelarut, tapi cairan juga, sirup juga. Ya, Dan kenapa belum fokus ke situ? ini kita lakukan fokus itu, maksud saya, kan sekarang begini Bang Otman, ada edaran Kementerian Kesehatan yang sifatnya konservatif. Menahan sementara penggunaan resep obat sirup dan cair. Oke. Kemudian apotek dilarang menjual semua obat sirup dan cair. Itu tahap pertama tanggal 19 Oktober edarannya terbus. Sekarang sudah tanggal 26. Ya. Harusnya kalau tadi sudah mengerucut kepada dugaan yang adalah yang tercemar DEG, yang tidak ada DEG ini sirupnya lepasin dong Itu. supaya masyarakat bisa mendapatkan pilihan. Oke, Yang kita- melepaskan itu, merilis itu siapa? Bukan industri yang kita bisa merilis. Karena kalau kita merilis dianggap Jadi itu Ya. itu menurut Bapak solusi ya? Ya, solusi. Jadi Itu yang dipercepat. dua penyebabnya itu yang Kita spesifik ke di-stop, sana. yang lain bebaskan beredar. Ya. Terima kasih, kita istirahat lagi. Ketemu lagi setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Hermawan, di tengah ketidakpastian ini, apa solusi yang terbaik dan bagaimana seharusnya sikap orang tua kalau anaknya sakit? Oke, ada dua. Pertama ini pendekatan dari orang tua, yang kedua pendekatan dari pemerintah. Pendekatan dari orang tua harus bijaksana dan waspada. Yaitu? Kalau dia tidak punya riwayat yang terlalu mengkhawatirkan, kelainan bawaan, ada penyakit penyerta dan lain, anak-anak demam dikit itu biasa. Jadi nggak usah dikasih sirup dulu gitu? Oh, ya, seperti biasa, Abang dulu kita kecil itu justru bagian dari kekebalan alamiah. Kalau memang ada kewaspadaan tidak harus mengonsumsi sirup, artinya Oke. tidak perlu khawatir. Tetapi ada penyakit
tertentu yang memang harus tetap mengkonsumsi obat. Itu yang harus diumumkan. Seperti orang-orang epilepsi itu Bang tetap membutuhkan obat yang berbentuk cair tuh. Dan sampai sekarang kita belum tahu obat sirup mana yang aman. Ya, oleh karena itulah tadi statement penyebab mendahului draft yang akhirnya yang mana yang aman, yang mana yang tidak. Tapi rasanya ini sudah beredar, cuman ada yang hoax, ada yang benar dari BPOM. Nah ini yang harus diverifikasi oleh teman-teman media. Tetapi yang ingin saya sampaikan kedua adalah upaya pemerintah, Bang Hotman, dan ini yang sangat penting. Penyelamatan nyawa melalui upaya menemukan kasus dengan cepat. Telusur, ini angka 255 ini walaupun terlihat besar, tetapi kalau lihat distribusi obat di 26 provinsi yang sudah ditemukan, boleh jadi masih ada yang belum ditemukan. Kalau kita terlambat menemukan, ketika ada laporan kasus, jangan-jangan seperti kesaksian dan korban tadi, artinya udah sampai pada tahap gagal ginjal dan susah untuk diatasi. Jadi menurut Anda, bisa-bisa yang sudah kena musibah ini bukan hanya 255 kasus? Betul, ini semacam fenomena gunung es, oleh karena itulah kami mendorong agar menetapkan ini sebagai KLB. Persoalan regulasi itu lebih bisa dikendalikan dan didraft oleh pemerintah. Tetapi penelusuran, investigasi secara menyeluruh, melibatkan multiprofesi, dan juga supaya ada antisipasi masa datang. Terima kasih. Pembelajaran dari yang sekarang, Bang Pak Hotman. Saleh, apa solusi paling cepat? Ya, menurut saya pertama ya tadi, memang ini tidak boleh lagi ada yang korban tambahan. Ya, Satu. jadi sebaiknya pemerintah itu apa, Pak? tugasnya Kementerian Kesehatan. Kan Kementerian Kesehatan mengerjanya itu. Ya. Ya satu. Yang kedua, ini mereka yang sedang sakit harus dilayani. Harus betul-betul disembuhkan. Tanpa harus dibebani biaya. Kemudian yang ketiga, kalau yang anaknya sudah meninggal, ini harus disantuni. Negara harus memberikan santunan. Ini jangan dibiarkan begitu saja. Oke, karena saya mau sekali tanya lagi, ini sekarang ke korban. Pak Sopyan. Apa harapan Pak Sopyan? Saya cuma minta doa aja. Dan saya mohon untuk yang kedepannya, tolong diteliti semuanya. Dan jangan sampai korban lagi. Cukup. Tolong diteliti. Saya mohon. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak, terima kasih. Kalau gitu perusahaan farmasi, kan yang paling untung kalian. Bisnis itu pasti harus cari untung, karena ada investasi, ya kan? Tapi bukan masalah untung dan tidak untung. Ini kita harus bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, Bang Hotman, kan? Semua lah kita sepakat harus. Selama corona ini, jujur, Ya. selama corona ini, saya yakin perusahaan farmasi untung banget. Saya sendiri tidak pernah, jarang minum vitamin D, tapi sekarang bisa 5.000 IUD saya makan tiap sekarang hari. Bang Hotman. Vitamin C, vitamin apa? Bang Hotman. Benar-benar kaya raya. Waktu pada saat pandemi disuruh produksi banyak. Sekarang itu obatnya mau diapain? Ada niat enggak dari gabungan perusahaan farmasi untuk menyumbang keluarga-keluarga korban ini? Ya nanti kita akan niat begitu. Akan Kalau kita, diusulkan? Iya, usulkan. Oke, terima Gitu. kasih. Pak Hermawan, apa usulannya? Saya sebenarnya pengen mengusul, sebelum ada pengawasan dan audit eksternal, teman-teman di lingkup perusahaan farmasi juga harus melakukan audit internal. Ini kan ada kasus yang disinyalir melibatkan perusahaan atau industri farmasi. Artinya, cek... Iya, sekarang kan Introspeksi sendiri gitu ya? asosiasi atau gabungan perusahaan farmasi, pertanyaannya ke Pak Alfiano, apakah sudah melakukan audit internal dan memastikan secara profesionalnya sudah tidak ada Jadi masalah agar semua dengan itu? perusahaan segera melakukan audit internal. Iya, betul. Oke, Sudah dari lakukan. segi hukum, Ibu Belinda. Sudah lakukan Ya, setelah dari kejadian Ombudsman. edaran ini, kita gabungan perusahaan farmasi dengan anggota 160 lebih sudah melakukan audit internal. Dan aman secara produk farmasinya. Kita lakukan semua proses itu. Tapi belum audit, tapi belum tahu apa penyebabnya ini. Ya penyebabnya kan harus dicari nih. Oh, Makanya audit tapi belum, artinya auditnya belum berhasil. audit internal itu memverifikasi Ya, paling tidak kasus ini administrasinya, benar atau tidak misalnya secara internal. bahan bakunya memenuhi standar Betul. apa enggak. Ya itu harus Auditnya, lembaga Pak, lain, Pak, lamaan, bukan industri. Sampai 255 kasus loh. Nah Kan ini kan itu sekarang gini. penyebabnya harus ya, lembaga. Kita semua harus sepakati bahwa ini sudah ada korban. 255 Tapi itu dari bukan segi angka hukum kecil. apa? Dari segi hukum apa? Dari kacamata ombudsman, tentu di sini ada dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, bahkan juga kalau ini terus dibiarkan ada pengaruh. Jadi menurut Ibu sudah waktunya ada penetapan tersangka. Saya pikir harus Bukan ada hanya- evaluasi regulasi dan kebijakan. Oke. Iya, Bang Hotman. bukan hanya Ibu sekedar Julius, itu. apa saran Ibu Julius? Apa yang terbaik solusinya?
Ya, saat ini terlepas dari penyebabnya tadi yang belum diketahui, tetapi industri farmasi memang tadi harus melakukan audit internal. Spesifiknya adalah untuk EG dan DEG yang memang sebetulnya bukan merupakan syarat pada saat obat itu jadi, gitu ya. Nah, ini karena sekarang sepertinya menjadi concern, maka mungkin industri farmasi bisa melakukan audit sendiri mengenai kadar DEG dan EG pada produk-produknya. Ibu Nadia, gimana? Saran terbaru dari Kementerian Kesehatan apa sih baiknya? Apakah perusahaan farmasi ini harus audit diri sendiri? Tapi mana ada orang ngaku? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan bahwa untuk mempercepat proses ini, industri farmasi silahkan lakukan pemeriksaan diri, tetapi secara paralel Badan POM juga akan kembali mencek ulang. Sementara kami akan fokus untuk terus mencari penyebab agar terus tentunya kasus-kasus ini bisa semakin Bu, ada pertanyaan mengganjal. Kementerian Kesehatan punya nggak laboratorium yang mengecek seperti ini? Punya fasilitas nggak? Untuk spesimen manusia kita punya, tapi kalau untuk spesimen obat itu adalah tentunya Badan POM. Itu nggak punya di daerah, mereka hanya punya terpusat. Jadi begini Bang Otman, Jadi layanan yang mengawasi itu kan Badan POM. Badan POM itu punya balai dia, sekarang itu ada di seluruh provinsi. Kemudian ada beberapa balai tambahan di kabupaten kota sekarang itu tambahannya. Jadi menurut Bapak, semua itu bisa bekerja untuk melakukan pengaudit ini. Jadi menurut Anda BPOM sudah terlalu terlambat menemukan penyebabnya? Sangat terlambat dong kalau misalnya dikatakan masuknya dari pelayanan kesehatan itu sebab dari harus Badan POM. ditelusur. Badan POM punya petugasnya. Makanya Bang itu yang harus Hotman, dikerjakan. ini harus segera ditentukan KLB. Tapi ada satu lagi Bang Hotman tadi yang belum sampai. KLB-nya ini kan bukan wabah aja yang Pak belum Saleh. sampai ditanyakan ke Bu Nadia. Apakah GP Farmasi dan perusahaan-perusahaan farmasi sudah diundang untuk bicara soal ini? Ya Bu Nadia, kan sudah itu diundang penting nggak juga. perusahaan Jangan sampai farmasi? mereka saling menyalahkan ini. Bu Nadia sudah diundang nggak perusahaan farmasi? Mereka saling menyalahkan. Sudah. Iya, sudah ya Pak. Waktu kita Hasilnya apa? untuk menghentikan. Hasilnya apa? Kita sepakat industri farmasi untuk mendukung proses ini. Oh begitu. Mendukung proses apa ini? Iya. Ini udah nggak saatnya Proses mendukung, untuk Pak. pemeriksaan dan juga lagi untuk mencari mendukung penyebab. anggaran atau mendukung kebijakan atau Kira-kira berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan agar pemerintah tahu penyebab ginjal akut ini? Betul. Apa? Kira-kira berapa hari lagi? Nah, ini yang sulit untuk dijawab, tapi Belum bisa jawabannya. Ya, karena kita segera mungkin kita masih ingat ya Pak Hotman, gagal ginjal hepatitis akut misterius pun juga sampai hari ini kan kita belum tahu juga penyebabnya. Oke, kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Kesimpulannya adalah sampai hari ini baik perusahaan farmasi maupun BPOM maupun pemerintah Indonesia belum tahu apa penyebab gagal ginjal akut. Artinya sekarang terserah kepada orang tua untuk lebih berhati-hati untuk mengkonsumsi obat mana yang tepat untuk anaknya dalam keadaan situasi yang serba tidak pasti ini. Dan tentu mudah-mudahan Mabes Polri segera bertindak untuk menentukan apakah pasal 359 KUH pidana seperti yang diterapkan dalam kasus Kanjuruhan di Malang bisa diterapkan untuk menetapkan para tersangka. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih semua kepada narasumber. Jangan lupa menonton Hot Room yang hot-hot di Metro TV setiap hari Rabu jam 10 malam.